Oke, kita sudah hampir di gangguan yang terakhir, jadi kurang 2 gangguan ya teman-teman, gangguan mood dan juga gangguan kepribadian. Kita akan membahas mengenai gangguan mood. Mungkin nama-nama gangguan ini adalah gangguan yang sudah biasa teman-teman dengar karena banyak sekali psikoedukasi yang menggambarkan tentang gangguan ini, dan beberapa belakangan ini gangguan ini mulai lebih familiar. Kita akan bahas beberapa contoh-contoh. Jadi beberapa hal yang termasuk dalam gangguan mood adalah depresi, bipolar, dan manik. Ini adalah jenis-jenis gangguan mood. Salah 3 dari jenis-jenis gangguan mood. Sebenarnya masih ada gangguan-gangguan mood yang lain, tapi kurang familiar dan kurang ada di PPDKJ. Sehingga yang kita pelajari adalah yang familiar dan yang banyak muncul di masyarakat serta ada di DSM dan juga PPDKJ. Nah, 3 hal ini harus kita pahami dan kita pahami betul seperti apa perbedaannya serta batasannya kalau pada orang normal seperti apa. Karena yang namanya mood itu kan pasti naik turun. Yang namanya mood itu kan pasti kita pernah ada di mood yang turun. Kita pasti pernah ada di mood yang senang banget, yang sedih banget. Nah, terus bedanya apa kita dengan orang yang mengalami gangguan depresi, bipolar atau manik? Itu yang harus kita pelajari satu persatu. Oke, kita mulai dengan gangguan depresi. Gangguan depresi ini ditandai dengan hilangnya mood, rasa sedih yang berlebihan, biasanya suka ngerjain ngerjain misalnya suka ngerjain skripsi, misal jadi nggak bisa ngerjain skripsi, atau misalnya biasanya suka main bola jadi nggak main bola, atau biasanya senang banget dengerin musik jadi malas dengerin musik, senang banget main musik jadi nggak minat buat main musik, jadi kehilangan minatnya tuh sampai pada taraf ekstrim, hal-hal yang biasa dilakuin jadi nggak dilakuin kayak gitu. Dan kemudian perasaan sedih yang berlebih, bukan hanya sekedar perasaan sedih karena habis ditinggal pacar atau perasaan sedih habis dapat nilai jelek, bukan hanya itu, tapi benar-benar sedih banget sampai dia tuh juga nggak tahu kenapa kok aku bisa sampai nangis kayak gini kayak gitu. Seperti itu, meskipun ada rentetannya tapi pada saat dia mengalami itu dia perasaannya sedih terus, jadi memang benar-benar sedih banget kayak gitu. Terus kemudian dia cenderung mengurung diri, nggak mau beraktivitas, dan beberapa teman-teman yang mengalami depresi ini dekat dengan suicide, dekat dengan bunuh diri, percobaan bunuh diri, menyakiti diri atau self harm, self injury. Biasanya dekat dengan itu. Kenapa? Karena ini kan gejalanya mengurung diri, kemudian sedih berlebihan, merasa nggak ada harganya, merasa masa depannya nggak ada nggak ada cerah-cerahnya, merasa hari esok tuh suram, yang seperti itu, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tidak boleh dilakukan seperti suicide, self harm dan sebagainya. Ingin mengakhiri hidup, kenapa lah? Karena dia berpikir bahwa dia sudah tidak berarti untuk di hidup ini. Makanya dia ada kecenderungan untuk mengakhiri hidup, teman-teman yang depresi ini seperti itu. Dan biasanya berlangsung cukup lama, misalnya 6 bulan kayak gitu, 6 bulan terus-terusan kayak gitu. Kalau baru 1-2 bulan biasanya belum masuk dalam gangguan mood depresi. Nah, kalau bedanya kita sama pas kita lagi sedih apa ya? Kalau misalnya kita lagi sedih, misalnya kita habis dapat nilai jelek, kemudian kita mengurung diri, kita sedih berlebihan, gak minat ngapa-ngapain, atau habis putus pacar, kita jadi sedih, terus jadi kayak mengurung diri, jadi males ngapa-ngapain, jadi kayak biasanya tuh kalau denger telepon dari dia tuh seneng, tapi sekarang nggak ada telepon dari dia jadi rasanya lemes kayak gitu. Itu bukan depresi, karena ada satu sumber stres yang kemungkinan ketika itu sudah berlalu, misalnya 3 bulan 6 bulan nih, kalian bisa beraktivitas normal. Walaupun kalian misalnya belum move on gitu, tapi kalian udah bisa beraktivitas normal kan, sehingga nggak masuk dalam kategori depresi karena stimulusnya masih hangat. Seperti itu contohnya ya. Bipolar, kalau bipolar ini adalah adanya perubahan mood yang ekstrim pada fase manik, fase di atas senang banget atau fase sedih banget, tapi perubahannya tuh ekstrim, jadi bukan hanya senang sedih, senang sedih, senangnya tuh senang banget, sedihnya tuh sedih banget, dan biasanya punya rentang, misalnya sedihnya selama 1 bulan, kemudian sempat agak normal, dan kemudian naik jadi senang banget kayak gitu, kemudian dia sempat normal karena turun kan ada grafik turun kan, sempat melewati tahap normal, tapi kemudian dia merasa sedih banget kayak gitu, dan itu kayak nggak bisa dia kendalikan. Nah, pertanyaannya apakah bipolar ini bisa sembuh? Jawabannya kebanyakan di masyarakat tidak bisa, dan memang berdasarkan teori tidak bisa.
tidak mengecilkan teman-teman bipolar, tapi bukan berarti tidak bisa itu terus gak putus harapan hidup, enggak, tapi lebih kepada dia tidak bisa mengendalikan tanpa ada terapi farma. Jadi kalau teman-teman sudah didiagnosa bipolar, hendaknya dia ke psikiater untuk terapi farma, kemudian psikoterapi dengan kita. Jadi kalau hanya psikoterapi dengan kita biasanya sulit berhasil. Kenapa? Karena pada saat kita memberikan terapi, teman-teman lagi di fase depresif, dia nggak mau ngapa-ngapain. Lagi di fase manik, dia juga nggak bisa diatur. Sementara mungkin fase normalnya cuma berapa minggu, sehingga sulit sekali untuk dilakukan psikoterapi ketika teman-teman bipolar ini sudah mengalami cukup lama, apalagi sampai sarafnya udah kena, maksudnya udah benar-benar ada gangguan di otak. Nah, itu biasanya tetap kita rujuk untuk minum obat atau ke psikiater. Dan memang gangguan bipolar ini ada kaitannya dengan otak, sehingga dia tetap butuh terapi farma meskipun dia juga melakukan psikoterapi dengan kita. Gitu. Ini adalah manik. Manik ini kebalikannya depresi. Jadi benar-benar senang banget. Sampai ngomongnya cepat banget, atau sampai dia benar-benar senang banget sampai nggak bisa kita potong sama sekali, atau sampai dia ketawa-tawa sendiri. Pokoknya benar-benar menggelikan dan kita sampai bingung sendiri dia kenapa kayak gitu. Itu teman-teman yang manik seperti itu, sampai kadang-kadang aktivitasnya bikin dia gak bisa tidur dan senang berlebihan kayak gitu. Pada teman-teman bipolar ketika di fase manik dia juga akan seperti itu, tapi nanti akan ada fase di mana dia depresif. Seperti itu teman-teman. Buat sebuah diagram untuk teman-teman lebih paham seperti apa sih bipolar, manik, dan juga depresi. Ini maksudnya grafik hijau itu bipolar, yang biru garis itu manik, yang orange ini depresi. Yang saya bold biru ada tulisan putih, ini maksudnya adalah range mood normal. Jadi teman-teman sangat wajar dalam kehidupan kadang-kadang kita tuh ngerasa sedih, ngerasa senang, ngerasa biasa aja, sangat wajar. Tapi biasanya senangnya kita tuh ya masih senang banget sih, tapi nggak sampai kayak teman-teman manik gitu. Masih di range normal ini, masih di kotak yang biru ini kayak gitu. Ketika sedih juga biasanya sedihnya tuh nggak sampai seperti teman-teman depresif, ya sedih tapi nggak sampai seperti teman-teman depresif, meskipun kita menginterpretasikannya tuh udah sedih banget gitu, tapi nggak sampai seperti teman-teman depresif kayak gitu. Nah, kalau di fase manik tadi saya bilang dia di atas, benar-benar di atas range normal. Saya buat gelombang karena teman-teman manik, bipolar ataupun depresi itu kan juga manusia, mereka juga moodnya naik turun, namun naik turunnya mood mereka itu tetap di rentang tinggi kalau manik. Kalau depresi tetap di rentang yang ini, yang pendek. Sedangkan kalau bipolar, nah ini dia pertama mungkin ada di fase depresif, di rentang yang bawah gitu. Naik turunnya masih di rentang yang bawah, masih ngerasa sedih gitu, meskipun naik turun tapi sedihnya itu masih di rentang range yang depresif. Kemudian 1 bulan misalnya, nah ada rentang di mana mungkin 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan juga dia seperti memasuki fase normal, udah mulai baik-baik saja, nggak sesedih itu, normal, di range normal, karena kan dia lewat garis. Jadi dia akan lewat garis range normal ini kan, baru kemudian dia mengalami lagi fase manik itu. Jadi pasti ada range dia normal tapi hanya berapa saat, kemudian dia manik, nanti dia turun, dia akan melewati lagi range normal sebentar, kemudian dia fase depresif lagi. Seperti itu kurang lebih yang terjadi pada teman-teman manik, bipolar, dan depresi. Nah, sekian dari saya teman-teman. Semoga penjelasan saya membantu teman-teman untuk lebih paham tentang gangguan mood. Dari yang mungkin sebelumnya saya hanya jelaskan dari slide PowerPoint, bentuknya handbook, dan teman-teman hanya membaca. Sekarang coba saya jelaskan dengan grafik dan juga voice note. Semoga teman-teman lebih paham dan lebih bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.